sebagai pengantarnya adalah yang namanya belajar ya Bapak Ibu adalah kunci mengajar, dan belajar adalah modal besar pengajar. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Tanah tempat bercocok tanam diibaratkan sebagai sekolah. Tugas guru di sekolah adalah menjadikan sekolah menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Selama seseorang menerima tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Lingkungan yang positif adalah tugas guru untuk menciptakannya. Jika warga sekolah saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik inilah yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Dan karakter-karakter baik inilah yang akan membentuk budaya positif. Nah, untuk konsep inti dari budaya positif itu adalah materi yang ada di modul 1.4 ini, Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa untuk program guru penggerak ini ada 10 modul, dan saya sudah sampai di modul keempat, sepertiga perjalanan. Mohon doanya semoga sampai di tujuan. Amin. Dengan sehat dan semangat. Amin. Nah, kembali lagi untuk konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, disiplin positif. Kelimanya, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa modul 1.4 adalah modul terbanyak, terpadat, dan memang tantangan di modul ini itu banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu merasa agak sedikit terganggu karena saya memilihnya, atau karena saya mengganggu ketenangan kantong dengan bolak-balik mengambil video. Saya mohon maaf karena ini kebutuhan untuk kegiatan modul 1.4 ini. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Yang namanya paradigma baru di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Apa saja dimensi-dimensi yang ada pada profil belajar Pancasila? Nyanyi. Boleh kita nyanyikan? Boleh. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih suara kelasnya bisa. Luar biasa. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bahwa
Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu salah, karena sebenarnya perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan nantinya ini akan menimbulkan suatu hubungan permusuhan. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu dengan cara ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah kerangka acuan Anda, dan ubahlah paradigma Anda. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ketika kita melihat pada stimulus respon, itu melihat bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal realitas dan kebutuhan untuk teori kontrol itu kita berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu baik ataupun buruk. Kemudian stimulus respon pada orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, hanya ada model berpikir menang-menang. Nah, kemudian di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang dibahas di modul 1.4. Apa sih nilai kebajikan itu? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suatu suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai kebajikan ini bisa diambil dari 6 instansi. Kalau di instansi sekolah itu biasanya bentuknya profil pelajar Pancasila, seperti yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Kemudian ada Ego Memory Years Program dan 9 pilar karakter. Kemudian proyek nilai-nilai kebajikan, The 7 Essential Virtues, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang sering kita ambil itu adalah P5 ya. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal. Jadi tadi itu ada 6. Di 6 itu sebenarnya ada breakdown-nya kembali ya. Ada urean-urean lagi, tapi kita ambil 13 ya. Di antara 13 itu adalah ada nilai keadilan, integritas, kejujuran, pelayanan, kesabaran, mandiri, kehormatan, keamanan, kesehatan, berprinsip, peduli, tanggung jawab, dan keselamatan. Kemudian berikutnya adalah ada 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan DNA Gosset. Yang pertama, orang berperilaku itu bertujuan untuk 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang Bapak Ibu pernah sering
merdeka ini. Apakah Bapak Ibu sering memberi hukuman atau Bapak Ibu sering memberi konsekuensi kepada anak didiknya? Yang namanya hukuman seperti apa sih? Yaitu yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak-anak tidak dilibatkan, bersifat satu arah dari guru yang memberikan. Murid menerima hukuman tanpa kesepakatan dari guru, diberikan dalam bentuk fisik atau psikis, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan untuk konsekuensi itu adalah sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Murid sudah tahu sebelumnya konsekuensi yang akan diterima mereka. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, dan konsekuensi diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, baiknya kita memberikan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sepakat? Oke. Nah, hati-hati dengan kalimat ini Bapak Ibu. Mungkin kita pernah atau sering melakukan ini. Apa itu? Hati-hati dengan dihukum oleh penghargaan. Tidak selamanya yang namanya penghargaan itu baik. Tidak selamanya penghargaan itu jos, ya. Karena ternyata penghargaan itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang tidak ada sama sekali. Kemudian penghargaan itu tidak efektif ketika kita selalu mensupport, artinya memberi hadiah-hadiah yang terlalu sering kepada anak, maka nanti jatuhnya adalah penghargaan itu sudah tidak efektif lagi. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu menghukum. Kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi di kurikulum Merdeka, bahwa di kurikulum Merdeka itu pada rapot tidak ada lagi yang namanya rankingan. Tidak ada lagi yang juara 1, 2, 3 sampai 10, tidak ada. Karena memang konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Yaitu yang namanya penghargaan itu yang disebut penghargaan menghukum adalah menghukum untuk dia yang juara 2. Karena yang berasa itu hanya juara 1. Iya Pak ya? Ya mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya anak pasti merasakan. Sama saya juga punya anak tapi tidak juara 1, dan saya rasa saya menghukum gitu. Saya nggak juara 1 ya anaknya gitu kan. Harus juara 1 ya. Karena kalau harus diakui ya memang juara 1 kan kayak gitu ya. Karena mau nggak mau juga guru itu akan memberikan perhatian yang lebih kepada yang juara 1. Juara-juara lain tidak seperti itu kan. Nah itu bahayanya. Makanya udah sih dihapus saja sekarang kan. Ya memang baiknya di situ. Tidak ada lagi kategori 1, 2, 3. Bahkan kemarin di kelas 3 anak saya itu pada saat kenaikan kelas, walaupun dia itu tidak masuk ke 10 besar, tapi saya sebagai orang tua, wali murid, walaupun saya tahu penghargaan itu menghukum, tetap saja saya tanya, Bu, nilai anak saya urutan keberapa ya di kelas? Kayak gitu. Ya, itu ya. Kayaknya mindset orang tuanya juga harus dirubah ya. Ya. Nah, terus tapi untuk wali murid yang kelas 3 ini baik sekali. Perlu kita contoh. Jadi seluruh murid di SD 1 Purwanegara itu dikasih hadiah walaupun dia tidak ranking. Jadi pulang dari mengambil rapot itu semuanya bawa tetengan gitu. Tetengannya ya berupa buku saja, buku dan alat tulis yang dikadoin gitu. Jadi memang si anak itu happy kan. Oh itu juga gede. Walaupun aslinya kan semuanya dikasih ya gitu loh. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu konsep untuk penghargaan yang hukum. Kemudian berikutnya adalah penghargaan itu merusak hubungan. Jelas banget ya bahwa ketika kita itu memberikan penghargaan kepada A, kita nggak tahu hatinya si B bagaimana remuknya kan kayak gitu ya. Seperti itulah yang namanya merusak hubungan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, dia itu akan berkreativitas, dia itu akan kreatif ketika ada penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, enggak ya, kayak gitu kan. Bahkan karena seringnya dikasih penghargaan, justru kreatifnya berkurang. Seperti itu, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan juga, penghargaan menurunkan kualitas dan motivasi dari dalam intrinsiknya itu hilang karena adanya penghargaan. Berarti Bapak Ibu, yang namanya penghargaan itu maksudnya kategori motivasi
sebagai perbuatan yang jelek, yang kurang, justru itu adalah menjadi PR kita. Dia itu punya kebutuhan dasar yang mana ya, yang tidak terpenuhi, kok bisa dia menjadi berperilaku negatif seperti itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Nah, contoh untuk kebutuhan bertahan hidup, jelas lah ya, supaya dia tetap survive, supaya dia itu tetap bertahan hidup, apa saja sih yang harus dipenuhi? Yang pertama, dia harus sehat, rumah, makanan, kebutuhan biologis, aman atau psikologis. Kemudian untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima, mungkin nanti ibu bapak bisa membayangkan ya, peserta didik kita ya, oh ternyata si ini butuh ini ya, begitu ya. Karena di sini kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima itu bentuknya adalah yaitu merasa disayangi atau diterima, punya hubungan koneksi dengan teman, menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian terhubung dengan orang lain, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Jadi menjadi terampil itu juga sebuah kebutuhan loh Bu. Diakui prestasi dan keterampilannya itu juga sebuah kebutuhan Bapak. Ya. Didengarkan dan memiliki harga diri, dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, itu juga sebuah kebutuhan. Ya. Tidak salah kalau ada beberapa orang yang pengen diakui ya, karena itu kebutuhan. Kemudian kebebasan. Untuk kebutuhan kebebasan contohnya adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, dan ini contoh anaknya adalah suka mencoba-coba dan perlu banyak gerak. Ya. Misalnya ada anak di pelajaran bahasa Inggris, dia itu males-malesan. Oh jangan bahasa Inggris, pelajaran IPA saja. Di pelajaran IPA dia itu males-malesan, nggak mau beraktivitas. Dia itu maunya ketika pelajaran olahraga ternyata dia langsung on gitu ya, langsung semangat. Oh ternyata dia merasa tidak bebas selama pelajaran IPA. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian untuk kebutuhan berikutnya adalah kesenangan. Contohnya adalah mencari kesenangan, bermain ibu bapak. Jadi anak itu ketika bermain itu juga si anak sedang memenuhi kebutuhan bermainnya. Dan tertawa, hahaha, ya. Tertawa itu juga termasuk kebutuhan. Jadi barang siapa yang tidak pernah tertawa berarti kebutuhannya tidak terpenuhi. Bagaimana tertawa Anda hari ini? Iya. Kesenangan belajar dan suka bergurau, suka melucu.
melu bata. Tapi Bapak Ibu Pilihannya disadari lima bukan kayak Mantap. Disadari atau tidak, 5 posisi kontrol ini pernahkah hinggap di diri kita? Pernahkah kita tiba-tiba menjadi penghukum? Tiba-tiba menjadi teman, tiba-tiba menjadi manajer, tiba-tiba sebagai pemantau, dan tiba-tiba menjadi pembuat rasa bersalah. Oke, kalau pernah memang kalian layak menjadi guru. Tapi ya, kita lihat berikutnya. Ya, tidak semua posisi kontrol itu baik, dan harus ada yang lebih baik di antara kelimanya. Contohnya kita ambil kasus dulu ya. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, entah itu pakai sepatu yang bukan hitam, tidak membawa topi, tidak memakai dasi atau yang lainnya. Kalau sebagai penghukum, kira-kira ekspresinya bagaimana nih? Siapa yang mau mencontohkan? Dengan wajahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Coba ceritakan. Gambarannya seperti apa ini? Ada seorang anak yang dimarahi oleh pak gurunya, terus pak gurunya bilang, kamu harus hormat ke bendera selama 1 jam. Bagaimana mimik mukanya? Garang. Karangan. Merah padam. Karangan mati. Ya. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Pernahkah kita di posisi ini? Pernah nggak? Pernah, tapi kalimatnya mungkin bukan seperti itu. Telat datang sekolah. Ya, itu sebagai penghukum. Kemudian berikutnya kalau sebagai pembuat merasa bersalah. Nih, ini kalimatnya seperti ini. Coba Pak Abbas dicontohkan kalimatnya. Silakan berapa kali? Kan? Gimana Pak Abbas? Coba. Berapa kali lagi? Saya dramatis lah. Aku harus memberitahu. Itu karena terlalu formal itu jadi ya. Yaudah, kasih Kalau Pak Abbas. secara Ya. kudu dong pinggir janjane. Ya. Terus monggo Pak Wizan. Monggo silakan Pak, masuk. Gimana itu? Iya. Ini di mana ini? Jan. Ini Iya. contohnya. Iya, ini contoh Bisa sesuai nih. ini. Bisa nih janda wis dadakoni bolak-balik Coba mangkat. contohkan merasa bersalah dengan Pak Mizan. Pak Mizan aja dulu. gimana Bu? Iya, karena kamu telat sih. Iya. Ini sebagai contoh Zan. kasus nyata. Kau emang wis dadakoni bolak-balik kon mangkat atau mau mangkat. Dan aku telepon tadi dari kamu. Astagfirullahaladzim. Mulai diaktif ya. Udah. Sekarang gak ada datanya. Udah, kan kudu wifi. Terus kamu Oh. merasa bersalah nggak? Kayak anu orang the briefing Bu. The briefing dulu di situ kudune. Saya bawaan sadar. Oh berarti tadi belum sadar ini semua ya Pak? Saya bawaan belum main-main. Kok anu Zan kok merasa bersalah ya Pak pakai gue loh. Oh, ya. Dia lagi anu lagi Harusnya kayak orang- buat merasa bersalah. Oh, yang paling di mana gak? Mana? Maaf Pak, telat Pak. Kalau Wizan, Semalam tidurnya malam mandinya telat. dan bang udah berapa kali ngomongin lo karena ada kewenangan lihat dulu Kan katanya suruh ronda Pak. Alah alasan ronda. Wis, Jar, mau perintah bocah tira bekon buka kok jeneng tangi-tangi. Di kamu tempat ya. Ya Pak. Siap. Ya sana teman nih. Masuk Pak Mizan. Jadi aktor nih. Oke, terima kasih bapak-bapak yang sudah menonton. Ya, jadi kalau kasus untuk Pak Mizan ini harusnya Pak Mizan itu merasa bersalah nggak Pak? Enggak. Kamu telat. Iya maksudnya iya. Harusnya merasa ya, karena memang biasanya untuk membuat rasa bersalah itu guru memposisikan
Jadi posisi teman itu benar-benar kayak meminta bantuan gitu kan kepada murid kita. Kemudian ketika menjadi pemantau, nah pemantau itu kemana-mana pasti dia ingatnya dengan peraturan sekolah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Pasti dia akan membawa konsekuensi, membawa peraturan kemana-mana, karena dia itu akan berbicara berdasarkan peraturan. Itu seorang guru yang berposisi sebagai pemantau. Nah, kira-kira kalau sebagai manajer, bagaimana Pak Bang kali ini? Apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesadaranmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi seperti itu ya. Tidak menghakimi, tapi mengembalikan lagi kepada si siswa bagaimana solusinya. Itu sebagai manajer. Dan di antara kelima posisi ini, kalau dilihat dari kalimat yang tadi kita sudah baca semua, yang paling baik yang mana? Sebagai apakah kita harusnya, bukan karena kepala sekolah ya, tapi ini posisi untuk guru. Guru sebagai manajer, ya ketika dia itu bisa mampu mengucapkan kata-kata yang tadi. Ya, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Kira-kira posisi yang mana nih baiknya kita? Manajer. Ayo tangkap poinnya. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi posisi yang paling ideal guru adalah di posisi manajer, karena guru dapat menunjang motivasi intrinsik. Posisi manajer itu adalah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid, ya, tidak memarahi. Latihan yuk. Latihan yuk. Yuk. Ya. Kita akan coba latihan ya. Saya akan menunjuk guru yang sedang ngantuk. Ya, Bu Asti nih yang belum ngomong. Bu Asti, kira-kira apa yang menurut Bu Asti? Posisi kontrol apakah aku ketika ucapannya adalah seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu, Igan. Ya Allah, sudah dibilangin berkali-kali masih aja mengulang-ulang. Kecewa banget saya dengan kamu. Apa kira-kira? Sebagai apakah dia? Sebagai Posisi yang tadi ya Bu? Yes. Teman bisa. no. Kalau teman pasti welcome katanya. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya tadi saya yang mempraktekannya. Pak Izan. Bang, apa dulu? Apa menurut kalian bareng-bareng? 1, 2, 3. Membuat rasa bersalah. Ya betul. Good job. Ada lagi ya ini untuk Bu Yosi. Ada lagi Bu Yosi. Kira-kira Yosi posisi boleh hidup. apakah aku ketika yang diucapkan adalah kamu tidak kamu tidak akan pernah mendapatkan itu jika kamu tidak mengerjakan tugas, Leo. Tadi ada di apa di Nah, kira-kira posisi apa? Ya, pemantau tuh. Ada lagi penghukum, teman, pemantau. Pemantau, ya. Dia ketika ngomong berdasarkan Berdasarkan konsekuensi yang dirasakan. konsekuensi. Ya, betul. Itu semuanya. Luar biasa. Lanjut. Sukses. Ya, sekarang kita akan memasuki keyakinan kelas. Ini adalah materi kedua terakhir. Yang terakhir nanti restitusi, segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, baru saja tadi pagi saya mempraktekannya di kelas 10 ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas ini beda ya dengan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada beberapa orang yang bertanya. Karena memang selama ini tuh kita tuh
taunya ya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Padahal sesungguhnya yang paling baik adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, baik secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan agama. Nah, kemudian di sini, jadi saya itu kemarin 2 kali mengambil praktek ini ya Bapak Ibu.
adalah benar ya. Sudah. Ya, untuk segitiga restitusi Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir pembuka ya. Segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru atau orang tua dengan murid untuk menghasilkan murid-murid yang memiliki sikap yang kuat ya, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya ada 3, makanya kenapa disebut segitiga, karena langkahnya ada 3. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini, orang tua atau guru bisa melakukan percakapan dengan intinya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh. Terus untuk validasi tindakan yang salah, guru atau orang tua bisa melontarkan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan bapak atau orang tua, bapak ibu atau orang tua, itu bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu ya. Nah, lebih jelasnya, saya akan membagikan praktek dari saya dengan siswa kemarin ya. Dan di sini praktek segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan maupun untuk menebus kesalahan. Restitusi berfokus pada solusi. Itu di YouTube langsung apa video yang sudah diedit itu? Di YouTube langsung nggak apa-apa. Oh, paling kan banyak yang pakai itu sih. Chromebook yang sudah diedit belum ada Pak? Ada di Paling itu aja biar cepat. di Canva. Iya di Canva aja ya. Oke. Canva juga pakai itu kan Bu? Internet? Oh, iya. Iya. Yang di komputer aja. Oh yang Sudah di-download. Untuk tahapan-tahapannya tadi sudah ya. Menstabilkan identitas, validasi kesalahan, mengingatkan tindakan. Disclaimer-nya adalah berikut merupakan praktek yang benar-benar settingan ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Takutnya mau dikomentari dan diprotes orang tuanya. Loh ternyata anak saya membuka medsos. Oh ternyata anak saya jarang masuk kayak gitu. Jadi dari awal saya sudah memberitahu bahwa ini adalah settingan saja untuk kebutuhan tugas. Dan memang fasilitator saya juga mengarahkan untuk sudah disetting saja karena waktunya juga sudah mepet. Nah, kasusnya ada 2 Bapak Ibu, ada murid membuka medsos di waktu teman presentasi. Itu juga perlu direstitusi. Gimana gak sih? suaranya ya. Iya. Tapi suara tadi yang kolosnya awalnya mana ya? Ini ada suaranya tapi kecil loh. Musiknya. Iya di sini. Di sini ada suaranya. Linknya dikirim, bilang wah. Tetap cek. Ini udah panjang banget. Karena saya sudah presentasi kemarin dan tugasnya mendapatkan Ya jangan boleh diri sendiri tuh. begitu kamu menggunakan medsos, dipastikan kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya.
di sini Bu Ella tidak akan memarahi Bella dengan hukum. Justru di sini Bu Ella ingin mengingatkan dan membantu. Jika nanti untuk berperan, tapi Bu Ella perlu tahu dulu apa yang akan terjadi. Ya, jadi kemarin itu kalau itu harus banget membuka medsos di saat teman-teman sedang presentasi. Karena saya suka penasaran dengan salah satu kabar bahwa ada orang asing yang terjatuh di bawah hujan mereka secara diam-diam. Oh iya, betul. Itu sangat menarik itu beritanya. Kadang-kadang gue juga pernah merasa tergoda untuk membuka medsos ya. Tapi kemarin ini bisa nggak kami itu membuka medsosnya bukan ketika teman-teman sedang melakukan presentasi. Terus gimana supaya kami itu tetap fokus pada saat menjalankan presentasi. Saya akan membuka media sosial di saat aku selesai apapun yang berkaitan. Jadi sekarang kamu udah boleh ya kapan waktunya kamu itu membuka media sosial. Oh ya? Terus menurut kamu komunitas yang mana ya yang menggunakan Ada masuk cuma ini bentar ya. Dela udah Banyak kan coba berganti. Bisa kan sini lagi yang bisa? Bisa kan sini lagi? Dia bisa diatur aja. Ini bisa ini aja. Tapi yang salah-salahnya nggak apa-apa. Ada yang peran jadi orang yang salah sih. Satu lagi kan tempatnya sama. Ada yang masalah, bukan salah. Tapi nggak bisa di jalannya soalnya Ya saya jadi sekarang kita sudah tahu ya solusinya. Solusi ini bisa menjadi mudah-mudahan bisa sambil melihat sambil memberi refleksi ya. apa aja? Apa yang kamu dapatkan di kalau menurut Dandi tidak masuk sekolah atau tidak masuk kelas itu perbuatan baik. Bapak, namanya juga manusia ya, manusia itu tempatnya salah dan semua orang pasti ada kesalahan. Sama gue juga pernah melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan kita bisa belajar. Dengan kesalahan kita bisa mengambil ya. Di sini benar tidak akan menjadi ataupun akan memarahi Dandi, bukan. Justru benar di sini hanya ingin tahu nih, ingin tahu ada apa sedang dilakukan sampai sini tidak masuk sekolah. Benar ingin mendengar Dandi dan syukur kita bisa mencari solusi bersama-sama. Bisa? Jadi apa nih alasan Dandi sering tidak masuk sekolah? Ya, karena saya Bapak Ibu silakan mengisikan referensi untuk kegiatan seminar kita ini ya. Apa yang Ibu Bapak dapatkan hari ini dan bagaimana perasaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini
Ibu. Lalu apa saja mungkin yang bisa diterima oleh saya sebagai upah dari kegiatan ini untuk kedepannya saya untuk bisa lebih baik lagi. Oke, gitu tuh. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup dulu ya pertemuan hari ini. Kegiatan penyebaran pemahaman untuk modul 1.4 saya akhiri untuk hari ini. Untuk YouTube-nya boleh ditonton, nanti saya share linknya ke grup ya. Seperti itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bahwa terkait dengan penghargaan dan sebagainya, ada satu hal yang pernah saya dapatkan baik dari pengalaman saya kuliah atau pengalaman saya selama dipercayai atau diamanahi menjadi kepala sekolah, baik sebelumnya kepala sekolah sebelumnya maupun selama ini saya menjabat di SMK, bahwa mengenai penghargaan itu tidak bisa dinilai sebagai masalah. Artinya penghargaan itu bisa saya nilai sebagai suatu kepuasan atau yang berdampak menjadi sebuah kenyamanan. Contohnya gini, dalam situasi tertentu, taruhlah di SMK Pesantren Al-Kautsar ini, bahwa penghargaan itu bukan hanya bersifat materi seperti uang, barang, ataupun lainnya, tapi penghargaan yang bisa saya berikan untuk bisa memberikan kenyamanan baik rekan kerja maupun anak-anak kita, siswa kita, yaitu bentuk menghargai jeripayah mereka. Kalau guru pada jeripayah guru, kinerja guru, seberapapun yang mereka lakukan, seberapapun anak yang dapat bisa lakukan, kita sebisa mungkin untuk menghargai. Insya Allah dengan kita menghargai, memberikan pengakuan kepada guru, rekan kerja, ataupun anak-anak, akan menjadikan sebuah kenyamanan, baik itu kenyamanan guru, kenyamanan rekan kerja, kenyamanan siswa-siswi yang kita hadapi. Dengan rasa nyaman, rasa tentram, insya Allah apa yang kita capai, apa yang kita targetkan, apa yang kita cita-citakan bisa dilaksanakan di sana. Oleh karenanya penghargaan itu bisa dinilai atau disikapi atau dipahami bukan hanya sekedar materi barang saja, tetapi dengan pengakuan dan penghargaan jeripayah rekan kerja, teman sejawat, guru, anak-anak siswa kita, maka itu akan menjadi sebuah kenyamanan yang nantinya bisa merubah dan menjalankan suatu kerjaan, suatu visi misi, suatu cita-cita dengan baik. Oleh karenanya kita sebagai guru yang diamanai oleh orang tua, oleh yayasan, oleh stakeholder dan sebagainya, maka sebisa mungkin kita bisa mengupayakan agar bisa menghargai siapapun, baik atasan kita, rekan kerja kita maupun anak-anak peserta didik kita itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penambahan hal-hal positif yang perlu dikembangkan oleh kita semua. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa patah kata tentang pengalaman saya kemarin mengikuti program dari Bu Ella selaku anggota CPD Angkatan 11 di Kabupaten Banyumas.
Beliau kemarin membawakan materi yang sangat baik, yaitu materi tentang budaya positif, di mana beliau mengajarkan kepada saya selaku seorang guru untuk membedakan kesadaran siswa itu nyatanya bukan berasal dari guru, karena guru tidak mempunyai kontrol secara penuh terhadap siswa. Kontrol guru itu hanya ilusi. Jadi yang paling penting itu adalah kesadaran dari siswa tersebut mengenai nilai-nilai yang ada yang mereka harus pahami dan mereka harus lakukan. Saya di situ juga diajari tentang bagaimana sih baiknya posisi seorang guru yang bisa menjadi seorang penghukum, seorang teman, manajer, maupun sebagai pembuat rasa bersalah. Di situ saya menyadari bahwasannya seorang guru bisa menjadi semua dari apa yang saya sebutkan tadi, tetapi yang paling penting guru dapat belajar untuk menjadi seorang manajer, di mana dia tidak hanya menyalahkan tapi juga menanyakan murid tersebut mau bagaimana lagi ke depannya atas apa yang dia lakukan. Dan kalau bisa, di kelas itu bukan hanya menghukum, tetapi memberikan konsekuensi. Kenapa harus konsekuensi? Karena di situ ada kesepakatan antara guru dan juga murid tentang nilai-nilai yang harus mereka lakukan. Jadi, libatkanlah murid selalu ketika dalam membuat apapun. Jadi ketika mereka bersalah, silahkan tanyakan mengapa mereka berbuat demikian, lalu katakan konsekuensinya bagaimana, sesuai yang sudah disepakati bersama, sehingga secara tidak langsung guru itu menemukan kesadaran bahwa budaya positif itu lebih baik ditumbuhkan dari dalam diri murid sendiri, supaya murid tersebut lebih memaknai nilai-nilai positif yang ada baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada Bu Ella atas materi yang disampaikan. Beliau guru senior yang menurut saya sangat baik dan sangat bisa dibanggakan, karena keseniorannya ini mengajarkan kepada kami semua selaku guru-guru baik, guru-guru baru, bagaimana cara memperlakukan seorang murid, dan juga bagaimana sih caranya murid yang ideal itu bagi seorang guru, bagaimana juga caranya menjadi guru yang ideal bagi seorang murid. Banyak sisi yang dilihat dari guru, banyak sisi yang dilihat dari murid, tidak hanya dari kacamata guru tapi juga kacamata murid, supaya apa? Pembelajarannya ideal dan murid-murid pun merasa senang ketika belajar. Terima kasih. Menuliskan peraturan kelas yang sudah ada sebanyak 3-5 secara berkelompok. Lalu di setiap peraturan kelas ambil nilai kebajikannya. Lalu dari nilai kebajikan dibuat keyakinan kelasnya. Disiplin, setiap anggota kelas disiplin berangkat tepat waktu. Menghargai setiap anggota kelas, wajib menghargai orang lain. Setiap anggota kelas wajib bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Penanda tangan keyakinan kelas oleh seluruh warga kelas 10 dan guru. Thank you.